tidak tahu, dipaksakan tahu akan kelihatan ya, karena ini bukan ujian. Ketika semisal saya adalah teman Facebook saudara, kemudian mungkin nggak sekarang posisi saudara di Bandung, tapi saudara mengetik jawaban Facebook sedang berada di Cirebon, mungkin atau tidak? Jangan berandai-andai. Tahu orang tuanya? Tahu. Siapa namanya? Tahu nggak ibunya siapa? Lebih paham tuh. Kan berkunjungan ke rumahnya temennya, masa nggak tahu? Enggak Cuma usah salaman dikomentari. doang. Alamat doang. Salaman doang. Hah? Salaman doang. Alamat. Sudah. Jadi Bapak dilakukan BAP setelah tahu berita viral ini atau gimana Pak? Ditetapkan Setelah berita ramai. berita. Ya. Bapak tahu Peggy ini ditetapkan tersangka tanggal berapa Pak? Waktu di itu saya belum Nggak tahu. Pak. Belum tahu. Mohon izin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Saya catat. Enggak. Saya catat bahwa Coba. apabila ada laporan itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf ahli, dijelaskan saja karena saya catat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron selaku tersangka kasus dugaan pemerkosaan disertai pembunuhan berencana melawan Polda Jabar telah memasuki babak akhir. Pada Jumat kemarin, sidang sudah masuk ke agenda kesimpulan. Berikutnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, tinggal membacakan putusan pada Senin esok. Lebih lengkapnya untuk mengulas sidang pra-peradilan Peggy telah bergabung oleh Zoom psikolog forensik Reza Indragiri. Dari sidang pra-peradilan Peggy ini, apa pendapat Anda tentang kasus Vina Cirebon? Apakah ada alat bukti yang bisa menguak informasi baru, Pak? Bedakan antara sidang pra-peradilan dengan sidang pokok perkara. Jadi kalau pada sidang pra-peradilan tidak ada perbincangan tentang terbukti atau tidak terbukti, benar atau salah, bersalah atau tidak bersalah, itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sidang pokok perkara. Tapi kalau sidang pra-peradilan, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penetapan seseorang sebagai tersangka itu sah atau tidak. Kalau ternyata sah, maka ada kemungkinan proses hukum berlanjut sehingga PS berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Tapi kalau ternyata hakim memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah, maka proses hukumnya berhenti sampai di situ dan PS kembali menjadi manusia bebas yang tidak dikenai embel-embel istilah hukum apapun kepada dirinya. Terkait dengan sidang pra-peradilan, ada 3 persoalan pokok yang harus dijawab oleh pihak tergugat, yaitu Polda Jabar. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan ada atau tidak minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti terkait apa? Bukan 2 alat bukti terkait dengan pemalsuan identitas, pemalsuan ijazah, atau lainnya. Tapi dalam kasus ini, 2 alat bukti minimal yang harus dimiliki oleh Polda Jabar itu harus berkaitan dengan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Nah, kalau kemudian kita ingat-ingat kembali apa yang sudah diperlihatkan oleh pihak Polda Jabar kepada publik, kepada media, maka harus saya katakan bahwa hingga saat ini saya sungguh-sungguh belum teryakinkan bahwa Polda Jabar memiliki minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan PS sebagai tersangka pembunuhan berencana dan ruda paksa. Memang Polda Jabar pernah memperlihatkan ada sejumlah dokumen pada saat melakukan konferensi pers. Ada ijazah, mungkin juga ada akte kelahiran, dan seterusnya. Tapi bukti-bukti semacam itu tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Kalau berkaitan dengan pembunuhan berencana misalnya, yang harus bisa diperlihatkan oleh Polda Jabar adalah apa instrumen yang dipakai oleh PS untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut. Dan apa bukti bahwa PS melakukan ruda paksa? Anggaplah ada sperma, tapi pernahkah sperma itu diuji? Sperma itu milik siapa? Mungkinkah milik PS atau milik pihak lain? Nah, hal semacam ini yang sekali lagi membuat saya hingga kini belum teryakinkan bahwa Polda Jabar sungguh-sungguh memiliki minimal 2 alat bukti
untuk menetapkan PS sebagai tersangka pembunuhan berencana dan ruda paksa. Itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua, andaikan Polda Jabar memiliki minimal 2 alat bukti terkait pembunuhan berencana dan ruda paksa, maka pertanyaannya adalah kapan gerangan 2 alat bukti itu diperoleh oleh Polda Jabar? Sudah barang tentu 2 alat bukti harus diperoleh terlebih dahulu sebelum pihak kepolisian menetapkan status tersangka kepada seseorang. Jadi, sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar, mutlak adanya Polda Jabar harus memiliki 2 alat bukti sebelum menetapkan PS sebagai tersangka. Nah, saya khawatir betul ini bahwa andaikan, sekali lagi andaikan minimal 2 alat bukti yang Polda Jabar miliki untuk menetapkan PS sebagai tersangka, saya was-was bahwa 2 alat bukti itu diperoleh setelah PS ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu jelas menyalahi hukum. Persoalan yang ketiga, apakah sekiranya ada 2 alat bukti tersebut, dan 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, apakah 2 alat bukti itu diperoleh dengan cara yang legal atau ilegal? Pastinya proses hukum mengharuskan bahwa alat bukti didapat secara legal, tidak boleh secara ilegal. Misalnya, polisi boleh melakukan penggeledahan ke rumah PS, tapi pertanyaannya, adakah surat penggeledahan sebagai penanda bahwa itu adalah penggeledahan yang legal? Karena kalau tidak ada surat penggeledahan, maka maaf, otoritas penegakan hukum akan terkesan berperilaku seperti preman kampung, yaitu melakukan geledah rumah orang, masuk-masuk rumah orang, bikin berantakan rumah orang, tapi tidak ada aspek legalitasnya. Demikian pula, anggaplah bahwa otoritas penegakan hukum mengambil barang bukti berupa kendaraan bermotor milik PS. Boleh, tapi pertanyaannya, apakah mengambil lalu menyita kendaraan bermotor itu disertai dengan surat penyitaan atau tidak? Karena kalau tidak, mirip-mirip debt collector. Nah, ini sudah barang tentu harus diperhatikan oleh Polda Jabar. Nah, atas 3 persoalan itulah, maka Polda Jabar harus bisa meyakinkan majelis hakim, meyakinkan hakim, agar hakim nantinya memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Kalau ketiga pokok persoalan itu tidak bisa dijawab, tidak bisa dibuktikan secara meyakinkan oleh Polda Jabar, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim menurut saya nantinya akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terus bagaimana psikologi forensik menilai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan PG ini, Pak? Sebetulnya psikologi forensik belum memiliki titik relevansi pada sidang pra-peradilan. Kecuali seandainya PS suatu saat nanti berstatus sebagai terdakwa di sidang dalam sebuah persidangan pokok perkara, baru masuk akal ada menghadirkan ahli, menghadirkan hasil pemeriksaan psikologi untuk membuktikan bahwa PS adalah pelaku, bahkan orang yang mengotaki pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa. Nah, di pra-peradilan sekali lagi tidak masuk ke pokok perkara semacam itu. Jadi sebetulnya menurut saya tidak ada relevansinya, dan boleh jadi tidak akan banyak manfaatnya ketika Polda Jabar memperlihatkan atau menyerahkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap PS kepada hakim, tidak ada relevansinya. Namun, apakah itu sebagai sebuah strategi untuk membangun sebuah narasi bahwa PS memang manusia jahat, manusia biadab yang sudah sepatutnya berada di kerak neraka? Mungkin saja itu sebuah strategi. Namun, mari kita pahami bersama bahwa seseorang divonis bersalah atau tidak bersalah adalah semata-mata berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perbuatannya, perilakunya. Itu artinya, anggaplah PS memiliki segudang sifat negatif. Kepribadiannya buruk, kecerdasannya rendah. Tapi kalau perilakunya tidak ada, maka PS tidak bersalah. Perilaku yang saya maksud adalah perilaku pembunuhan berencananya dan ruda paksanya. Contoh konkret, anggaplah PS ini adalah titisan setan, siluman iblis, dan segala macam sebutan-sebutan buruk lainnya.
manipulatif, pendusta kelas kakap, tidak punya rasa belas ibah, manusia yang paling kejam sekejam-kejamnya manusia, dajjal sedajjal-dajjalnya dajjal, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau PS tidak melakukan pembunuhan berencana dan tidak melakukan ruda paksa, maka tetap saja vonisnya tidak bersalah. Demikian pula sebaliknya. Mari kita berikan PS ini sebutan yang serba positif. Dia adalah manusia yang hampir suci. Dia berkepribadian Pancasilais. Tidak pernah lupa untuk bersedekah setiap pagi dan sore hari. Inilah cerminan anak dengan budi pekerti yang mulia. Pasti lolos tes wawasan kebangsaan. Itu serba positif itu. Kecerdasannya pun sangat jenius. Tapi kalau dia melakukan pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa, maka tetap, betapapun kepribadiannya bagus, kecerdasannya luar biasa, tapi dia tetap akan divonis bersalah. Nah, mudah-mudahan hakim dan masyarakat tidak tergelincir dalam memaknai adanya hasil pemeriksaan psikologis terhadap PS. Oke, Pak. Kalau seputar saksi-saksi yang dihadirkan baik dari PS maupun Polda Jabar, apakah bisa muatkan masing-masing dari persidangan, Pak? Saya mencoba konsisten ya, bahwa sejak awal kasus ini mengemuka, saya acap kali mengkritisi kerja Polda Jabar yang terkesan kuat, terlalu memforsir diri mencari keterangan. Baik keterangan dari tersangka maupun keterangan dari para saksi. Saya ingin konsisten dengan demikian mengatakan bahwa 1 juta saksi dihadirkan pun bagi saya tidak terlalu banyak manfaatnya. Karena itu, segendang sepenarian dengan pernyataan Kapolri yang dibacakan oleh Wakapolri, bagi saya, alih-alih berfokus apalagi terlalu memforsir diri pada mencari keterangan, maka semestinya pengungkapan kasus hukum, penegakan hukum atas suatu peristiwa pidana, harus lebih difokuskan pada mencari bukti-bukti saintifik. Nah, terkait bukti saintifik, tolong dicatat baik-baik, ini poin yang sangat penting yang belum pernah dibahas oleh citizen, netizen, dan para ahli sebelumnya. Bicara bukti saintifik, selama ini kita berfokus pada buka CCTV, lalu cek DNA pada sperma yang ditemukan pada tubuh korban, lalu baca ulang hasil otopsi dokter. Tetapi, pada berkas kasus hukum yang satu ini, saya baca adanya komunikasi antar pihak pada waktu-waktu menjelang ditemukannya kedua korban meninggal dunia di atas jembatan. Pertanyaan besarnya adalah, mana bukti forensik tentang komunikasi via gawai yang dilakukan oleh para pihak tersebut? Baik para saksi, para tersangka, maupun kedua korban. Sungguh-sungguh penting bagi Polri, serta juga bagi citizen dan netizen, untuk memberikan fokus pada tidak adanya bukti forensik terkait komunikasi via gawai yang dilakukan oleh para pihak pada kasus ini. Firasat saya mengatakan, Polda Jabar memiliki bukti forensik terkait komunikasi via gawai tersebut. Polda Jabar, firasat saya mengatakan, memiliki bukti bahwa mereka telah menyedot data dari gawai seluruh pihak. Nah, seyogianya itu dibuka. Terkait dengan siapa, jam berapa, dengan siapa, berkomunikasi tentang apa. 4 hal ini yang harus bisa diperlihatkan semestinya oleh pihak Polda Jabar. Firasat saya mengatakan, kalau bukti forensik terkait dengan komunikasi para pihak via gawai tersebut dibuka, boleh jadi tidak hanya tahun 2024 ini, terkait PS yang nasibnya akan berubah. Tapi boleh jadi nasib para terpidana yang sudah dihukum pada tahun 2017 pun tidak tertutup kemungkinan akan berbalik 180 derajat. Oleh karena itu, sekali lagi, teman-teman media, citizen, netizen, Mabes Polri,
dan para advokat terpidana seyogyanya bersama-sama mencari di mana gerangan bukti forensik terkait komunikasi antar pihak via gawai pada waktu kejadian di tahun 2016 tersebut. Oke, Pak Reza, terakhir nih. Jadi untuk sidang putusan besok, apakah bisa disimpulkan PS akan sepenuhnya bersalah? Dan apakah malah menjadi titik terang untuk PS bebas dari tuntutan? Kan tadi saya katakan, tidak relevan bicara bersalah atau tidak bersalah, karena ini sidang pra-peradilan. Bersalah atau tidak bersalah, terbukti atau tidak terbukti, itu urusan pada sidang pokok perkara. Sekarang sebatas menguji apakah PS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar, apakah penetapan itu sah atau tidak. Hitung-hitungan di atas kertas, sebagaimana tadi sudah saya coba ulas, saya menduga kuat hakim akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Terima kasih Pak Reza telah memberikan sudut pandang dari sisi psikolog forensik mengenai sidang pra-peradilan Peggy ini. Sahabat Kompas TV, bagaimana menurut kamu tentang sidang pra-peradilan Peggy? Apakah Peggy bersalah atau tidak? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Kompas TV ya. Saya Pope Sulingga, pamit undur diri. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.